Hey guys, welcome back to Spasingers channel. Kali ini aku mau nge-review, belakang aku udah ada monitor tapi dia pintar ya. Smart monitor dari Samsung yang tipenya M5. Ini tuh smart monitor pertama yang ada di dunia. Kedua deng. Soalnya yang pertama itu Samsung M7. Jadi ini tuh versi sebelumnya. Langsung aja kita bahas desainnya dulu. Secara desain monitor ini punya bezel yang lumayan tipis ya. Di bagian atas, kiri, kanan lumayan tipis, dan di bagian bawah juga nggak terlalu tebal. Biasanya logo brand itu ada di bagian tengah bezel, tapi di sini logo Samsungnya ada di bawahnya. Dia kayak ada semacam tambahan add-on kotak gitu. Tulisan Samsung dan ada aksen warna abu-abunya. Di bagian bawah sini, di bagian bawah tulisan Samsung itu, logo Samsung, ada satu tombol power. Nggak ada tombol lainnya. Lanjut kita bahas ke stand. Di stand sekali lihat kita langsung bisa ngenalin super minimalis banget ya bentuknya. Buat standnya sendiri dia cuma bentuk tiang yang agak miring ke depan. Alas kakinya bentuknya kotak yang nggak terlalu gede juga, sekitar segini doang. Tipis. Dan bahannya besi, cukup kokoh juga sih. Lanjut bagian belakang stand, dia ada semacam karet yang dipasang permanen, jadi buat kabel management tinggal dikaitin aja ke satu sisinya. Lanjut di belakang monitor, dia tuh sekilas desainnya kayak lebih mirip desain TV dibandingin sama monitor, tapi ya gak ngaruh juga sih ya. Ada motif garis-garis full satu bidang ya, terus ada lubang airflow-nya juga di bagian atas, dan monitor ini udah sediain VESA mount juga. Lalu di monitor ini juga ada 2 HDMI, dan salah satu HDMI-nya itu udah support HDMI ARC, jadi cocok dan bisa dipakai buat soundbar ataupun home theater. Selain itu, monitor ini juga sediain satu Kensington lock dan 2 port USB. Nah, karena di monitor ini nggak punya tombol lain selain tombol power, jadi dikasihlah remote kayak gini. Jadi ya gunanya buat setting, controller lah ya. Buat remote sendiri ini cukup simple, dia ringkas, bentukannya kayak meliuk kayak gini, enak digenggam. Jadi selain jadi controller, remote ini juga bisa kalian jadiin voice command via Bixby. Pencet ada mic-nya gitu di sini. Monitor ini menggunakan Tizen OS buatan Samsung, yang mana Samsung juga pakai di seluruh produk Smart TV mereka. Ukuran smart monitor ini 27 inch dengan resolusi Full HD 1080p. Panelnya menggunakan VA panel dan udah support HDR10. Untuk refresh rate dia 60 Hz, ya standar sih ya. Dan emang bukan ditujuin buat gaming, tapi walaupun kayak gitu, monitor ini support mode gaming yang bisa ngubah aspek rasio jadi ultra wide 21:9. Tapi kalian harus ngorbanin ada black bar di bagian atas sama bagian bawah. Apalagi ya, buat warna yang dihasilkan juga cukup bagus, apalagi buat nonton film ya. Ciri khasnya VA panel lah, jadi hitamnya tuh bener-bener berasa deep banget. Selain itu, monitor ini juga punya fitur namanya Adaptive Picture, jadi brightness monitor ini tuh bisa berubah nyesuaiin sama pencahayaan di ruangan kalian. Monitor ini cuma bisa di tilt dari -2 sampai 22 derajat, gak bisa di swivel dan gak bisa dinaik turunin. Nah, yang bedain
monitor pinter ini sama monitor B aja, dia tuh udah didukung sama Bluetooth 4.2 dan Wi-Fi 5. Jadi kalian bisa konekin mouse, keyboard, speaker atau headset Bluetooth langsung ke monitornya. Kalau Wi-Fi, kalian juga bisa akses monitor ini sebagai aplikasi buat streaming ataupun browsing selayaknya Smart TV pada umumnya. Kalian bisa Netflix and chill, ya kan? Bisa nge-YouTube, nontonin Spicy Ginger, sampein aku, tanpa perlu nyalain komputer. Selain itu nih ya, kalian juga bisa konekin laptop kalian ke monitor ini tanpa pakai kabel. Wireless bun. Cocok banget buat kalian yang suka pindah-pindah tempat buat kerjain sesuatu. Contoh nih ya, misalnya kalian taruh laptop kalian di kamar, terus monitornya kalian taruh di ruang tamu ataupun di ruang kerja gitu. Jadi kalian tuh nggak perlu repot-repot pindahin laptop ke sini, ke sana, colok-colokin kabel, tinggal konekin aja via wireless gitu, lebih praktis banget. Terus monitor ini juga nggak cuma bisa screen mirroring aja, kalian juga bisa setting ke extend. Kalau di mode wireless, monitor ini refresh rate-nya cuma jadi 30 Hz dan berasa agak lumayan delay. Tapi kalau dipakai cuma buat sekedar ngetik-ketik ataupun ngerjain hal office yang ringan-ringan ya gak gitu masalah sih, masih oke lah. Lanjut buat audionya, selama aku nge-review speaker monitor sebelum-sebelumnya, kayak kualitasnya itu ala kadarnya. Tapi di Samsung M5 ini kayak surprisingly tuh speakernya bagus gitu. Suaranya kencang, lumayan jernih, pokoknya kayak lebih proper lah. Terus speaker ini juga lebih ke speaker TV dibandingin sama speaker monitor. So overall menurut aku monitor ini lebih cocok ditujukan untuk multimedia monitor. Bagi kalian yang pengen punya Smart TV dan bisa digunain buat kerja juga, tapi ruangan kalian terbatas, jadi tuh nggak memungkinkan pakai keduanya, TV dan monitor. Nah, ini monitor bisa jadi salah satu solusinya, all in one gitu. Untuk harga monitor ini ada di 4 juta. Cukup mahal sih kalau misalnya kalian cuma pakai salah satu fungsinya, either Smart TV-nya doang ataupun monitornya doang. Tapi kalau misalnya kalian ngira-ngira bakal butuh ataupun bakal kepake tuh kedua fungsinya, menurut aku lumayan worth it sih. Secara ini kan smart monitor satu-satunya di dunia saat ini. Oke, paling segitu aja video aku kali ini. Don't forget to like, comment, and subscribe. Lonceng juga jangan lupa. Bye, see you guys next video.